Di hadapan ratusan tamu undangan, seorang CEO muda bernama Rashaka tiba-tiba melepaskan cincin pertunangannya. Di sampingnya berdiri seorang model terkenal yang wajahnya terpampang di berbagai iklan mewah. Namun, bukannya meminta maaf, Rashaka justru berjalan meninggalkan panggung dan mengejar seorang gadis penjual tempe yang baru saja diusir dari gedung itu. Semua orang menganggap Rashaka sudah kehilangan akal. Tidak ada yang tahu bahwa gadis sederhana tersebut pernah menyelamatkan keluarganya dari kehancuran. Lebih mengejutkan lagi, di balik nampan tempe yang dibawanya, tersimpan sebuah rahasia yang mampu menjatuhkan perusahaan bernilai triliunan rupiah. Lalu, siapakah sebenarnya gadis itu? Pagi itu, pasar tradisional Tanjung Sari sudah dipenuhi suara pedagang yang menawarkan dagangan. Di antara keramaian tersebut, seorang gadis bernama Naira Elzani berdiri di balik meja kayu sederhana. Ia menjual tempe buatan ibunya sendiri. Kerudung coklat muda menutupi rambutnya. Kacamata tipis bertengger di wajahnya. Pakaiannya sederhana, tetapi senyum Naira selalu membuat para pembeli merasa nyaman. Sejak ayahnya meninggal, Naira menjadi tulang punggung keluarga. Setiap hari, sebelum matahari terbit, ia membantu ibunya membungkus tempe, mengantarkannya ke warung-warung, lalu menjaga lapak hingga siang. Namun pagi itu, sebuah mobil hitam berhenti tidak jauh dari lapaknya. Seorang pria muda turun dengan setelan mahal. Wajahnya tenang, tetapi sorot matanya menyimpan beban yang tidak diketahui siapapun. Pria itu bernama Rashaka Indra Wiratama, CEO perusahaan makanan terbesar di kota tersebut. Usianya baru 31 tahun, tetapi ia sudah memimpin ribuan karyawan. Rashaka datang ke pasar tanpa pengawalan. Ia sengaja mengenakan jaket biasa setelah melepas jasnya di mobil. Hari itu ia ingin memeriksa sendiri keluhan masyarakat mengenai harga kedelai yang melonjak. Perusahaannya memang menjadi salah satu distributor kedelai terbesar. Namun belakangan, ia menerima laporan bahwa beberapa pedagang kecil kesulitan mendapatkan bahan baku. Ketika berjalan melewati lapak Naira, langkah Rashaka tiba-tiba berhenti. Ia melihat seorang nenek menghitung uang receh dengan tangan gemetar. Uangnya ternyata kurang untuk membeli 2 bungkus tempe. Tanpa berpikir panjang, Naira menyerahkan tempe tersebut. "Bawa saja, Nek. Bayarnya kapan-kapan." Padahal Rashaka melihat sendiri bahwa dagangan Naira tidak banyak. Kebaikan kecil itu membuatnya penasaran. Rashaka mendekati lapak Naira dan mengambil 1 bungkus tempe terakhir. "Berapa harganya?" tanyanya. Naira menyebutkan harga yang sangat murah. Rashaka kemudian memberikan selembar uang bernilai besar. Naira menggeleng. "Maaf, uang kembaliannya tidak cukup. Tidak perlu dikembalikan." Namun Naira justru mengembalikan uang itu. "Kalau ingin membantu, belilah sesuai harga. Saya berdagang, bukan meminta belas kasihan." Jawaban tersebut membuat Rashaka terdiam. Selama ini, banyak orang mendekatinya karena kekayaan. Akan tetapi, gadis di hadapannya bahkan tidak tahu siapa dirinya dan menolak menerima uang lebih. Akhirnya Rashaka mencari uang kecil di mobil. Ketika kembali, tempe terakhir itu masih disimpan Naira untuknya. "Kenapa tidak dijual kepada orang lain?" Naira tersenyum. "Karena Anda sudah mengatakan ingin membelinya. Janji tetaplah janji, sekecil apapun nilainya." Setelah meninggalkan pasar, Rashaka kembali ke gedung kantornya yang menjulang tinggi. Di sana, semua orang membungkuk hormat ketika ia melintas. Hidup Rashaka terlihat sempurna. Ia memiliki perusahaan besar, rumah mewah, kendaraan mahal, dan seorang calon tunangan bernama Felmira Adhisti, model terkenal yang selalu menjadi pusat perhatian. Namun tidak banyak yang mengetahui bahwa hubungan mereka bukan sepenuhnya lahir dari cinta. Pertunangan itu direncanakan oleh ibu Rashaka, Madam Srafina, demi mempererat kerjasama dengan keluarga Felmira. Ayah Felmira memiliki perusahaan media yang mampu menjaga citra keluarga mereka. Felmira sendiri tidak pernah benar-benar memahami Rashaka. Ia lebih sibuk mengatur pesta pertunangan, memilih gaun, dan memikirkan sorotan kamera. Sementara itu, pikiran Rashaka justru kembali pada ucapan sederhana Naira. "Janji tetaplah janji,
sekecil apapun nilainya. 2 hari kemudian, Rashaka kembali ke pasar. Kali ini ia membawa buku catatan kecil dan berpura-pura menjadi pegawai survei. Ia bertanya kepada para pedagang mengenai harga kedelai. Hampir semua memberikan jawaban yang sama. Harga terus naik, sementara pasokan dari gudang utama sering terlambat. Ketika sampai di lapak Naira, ia melihat gadis itu sedang memisahkan beberapa bungkus tempe yang bentuknya kurang sempurna. "Yang itu kenapa tidak dijual?" tanyanya. "Bentuknya kurang bagus. Rasanya tetap sama, tetapi saya tidak mau pembeli kecewa." Rashaka lalu bertanya mengenai harga kedelai. Naira menarik napas panjang. Ia mengaku sudah beberapa kali mengurangi keuntungan agar pelanggan tidak terbebani. "Kalau harga terus naik, mungkin kami harus berhenti produksi," katanya. Ucapan itu membuat dada Rashaka terasa berat. Sebab distributor yang dimaksud Naira adalah perusahaan miliknya sendiri. Setelah kembali ke kantor, Rashaka meminta laporan distribusi kedelai. Direktur operasionalnya, Dargan Pradipta, mengatakan bahwa kenaikan harga terjadi karena situasi pasar internasional. Namun Rashaka menemukan kejanggalan. Jumlah stok di gudang sebenarnya masih cukup. Meski begitu, distribusi untuk pedagang kecil terus dikurangi. "Siapa yang menyetujui pengurangan ini?" tanya Rashaka. Dargan menjawab dengan tenang, "Keputusan otomatis dari divisi pengadaan." Rashaka tidak percaya sepenuhnya. Ia memerintahkan audit diam-diam tanpa sepengetahuan jajaran direksi. Pada malam yang sama, Dargan menelepon seseorang. "Rashaka mulai menyelidiki distribusi," katanya pelan. Suara di seberang telepon terdengar kesal. "Alihkan perhatiannya. Pastikan pertunangannya dengan Velmira segera diumumkan. Selama ia sibuk menjaga citra keluarga, dia tidak akan menyentuh urusan gudang." Dargan tersenyum tipis. Ia tidak tahu bahwa satu pedagang tempe sederhana akan menjadi awal kehancuran rencananya. Suatu sore, hujan turun sangat deras. Rashaka melihat Naira mendorong gerobak kecil sambil menutupi tempe dengan plastik. Salah satu roda gerobaknya terlepas. Bungkus-bungkus tempe hampir jatuh ke jalan. Rashaka segera menghentikan mobil dan membantunya. Tangannya yang biasa memegang dokumen perusahaan kini kotor oleh lumpur. Naira menatapnya heran. "Anda pegawai survei yang aneh. Mobilnya mahal, tetapi mau membantu pedagang pasar." Rashaka tersenyum canggung. "Mobil itu pinjaman kantor." Setelah roda diperbaiki, Rashaka menawarkan untuk mengantar Naira pulang. Awalnya Naira menolak, tetapi hujan semakin deras. Mereka memasukkan gerobak ke bagian belakang mobil. Di perjalanan, Naira bercerita tentang ibunya yang sedang sakit dan adiknya yang masih sekolah. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak takut hidup sederhana. Yang ia takutkan hanyalah kehilangan kemampuan untuk menjaga keluarganya. Rumah Naira terletak di ujung kampung. Bangunannya kecil dengan dinding yang mulai kusam. Meski begitu, halaman rumahnya bersih dan dipenuhi tanaman. Ibu Naira, Bu Mirzaha, menyambut Rashaka dengan ramah. Ia mengira Rashaka adalah teman Naira dari pasar. Rashaka dipersilakan masuk dan disuguhi teh hangat serta tempe goreng. Sudah lama Rashaka tidak makan di rumah sederhana seperti itu. Sejak ayahnya meninggal, makan malam di rumahnya selalu terasa seperti rapat bisnis. Di rumah Naira, ia melihat keluarga yang saling bercanda meskipun sedang kesulitan. Adik Naira, Elzar, bahkan menawarkan bagian tempe goreng terakhir kepadanya. "Mas tamu, jadi harus dapat yang terakhir." Rashaka menahan haru. Mereka tidak memiliki banyak makanan, tetapi tetap memberikan bagian terbaik untuk orang lain. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Rashaka merasa benar-benar diterima tanpa memandang namanya. Keesokan harinya, Naira melihat wajah Rashaka di layar televisi pasar. Berita menampilkan persiapan pertunangan CEO muda Rashaka Indra Wiratama dengan model Velmira Adhisti. Naira terpaku. Wajah pria di televisi itu sama persis dengan pegawai survei yang beberapa kali datang ke lapaknya. Saat Rashaka kembali ke pasar, Naira langsung menemuinya. "Anda bukan pegawai survei," katanya dingin.
Rashaka mencoba menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud mempermainkannya. Namun Naira merasa kecewa. Kenapa harus berbohong? Apakah kehidupan kami begitu lucu sampai Anda perlu menyamar untuk melihatnya? Rashaka menggeleng. Saya datang karena ingin mengetahui masalah sebenarnya. Lalu setelah tahu, apa yang berubah? Pertanyaan itu menusuk Rashaka. Naira kemudian mengembalikan payung yang pernah ditinggalkannya. Mulai hari ini, jangan datang lagi sebagai orang lain. Kemiskinan kami bukan panggung untuk petualangan orang kaya. Rashaka pulang dengan perasaan bersalah. Di rumah, Felmira sudah menunggunya bersama beberapa perancang busana. Ia meminta Rashaka mencoba pakaian untuk acara pertunangan mereka. Namun Rashaka tidak bisa berkonsentrasi. Felmira memperhatikan lumpur yang masih menempel pada sepatu Rashaka. Kamu dari mana? Pasar. Felmira tertawa kecil. Untuk apa CEO datang ke pasar kumuh? Rashaka menatapnya tajam. Pasar itu tempat ribuan orang mencari nafkah. Felmira mengangkat bahu. Baginya, pedagang kecil hanyalah latar belakang kehidupan yang tidak perlu dipikirkan. Ketika para perancang pergi, Felmira memperingatkan Rashaka agar tidak melakukan sesuatu yang merusak citra pertunangan mereka. Ayahku sudah mengatur liputan nasional. Jangan membuat masalah. Saat itulah Rashaka menyadari sesuatu. Felmira lebih mencintai kehidupan yang bisa ia dapatkan dari pernikahan mereka daripada mencintai dirinya. Rashaka mengadakan rapat darurat. Ia memerintahkan perusahaan menurunkan harga kedelai untuk pedagang kecil dan membuka distribusi langsung tanpa perantara. Dargan menentang keputusan itu. Keuntungan kita akan turun. Tidak lebih penting daripada kelangsungan hidup produsen kecil, jawab Rashaka. Beberapa direksi terlihat tidak setuju, tetapi Rashaka tidak mundur. 3 hari kemudian, harga kedelai di pasar mulai turun. Para pedagang bersorak lega. Naira mengetahui bahwa kebijakan tersebut berasal langsung dari Rashaka. Meski masih kecewa karena kebohongannya, ia tidak bisa menyangkal bahwa pria itu benar-benar melakukan perubahan. Ketika Rashaka datang lagi, kali ini memakai pakaian kerja dan memperkenalkan diri dengan jujur, Naira tidak mengusirnya. Saya tidak meminta Anda langsung percaya, kata Rashaka. Saya hanya ingin memperbaiki kesalahan. Naira menjawab pelan, kepercayaan tidak dibangun dengan jabatan. Kepercayaan dibangun dengan waktu. Rashaka mengangguk. Ia bersedia menunggu. Hari-hari berikutnya, Rashaka sering datang untuk mempelajari proses pembuatan tempe. Ia tidak lagi menyamar. Ia membantu mengangkat kedelai, membersihkan daun pembungkus, bahkan mencoba mencampurkan ragi. Pada percobaan pertamanya, tempe buatan Rashaka gagal total. Elzar tertawa sampai hampir terjatuh dari kursi. Naira pun tidak mampu menahan senyum. CEO perusahaan makanan ternyata tidak bisa membuat tempe. Rashaka ikut tertawa. Itulah sebabnya saya harus belajar dari ahlinya. Perlahan, dinding di antara mereka mulai runtuh. Rashaka menyukai cara Naira memperlakukan semua orang dengan hormat. Sementara Naira mulai melihat sisi lain Rashaka, seorang pria kesepian yang sejak kecil dituntut menjadi sempurna. Namun kedekatan itu tidak luput dari perhatian orang-orang Dargan. Seseorang memotret Rashaka saat membantu Naira membawa keranjang tempe. Foto tersebut kemudian dikirimkan kepada Felmira. Felmira menatap foto-foto itu dengan wajah memerah. Ia tidak percaya calon suaminya menghabiskan waktu bersama seorang penjual tempe. Keesokan paginya, Felmira datang ke pasar dengan mobil mewah. Kehadirannya langsung menarik perhatian warga. Ia berdiri di depan lapak Naira dan meletakkan sejumlah uang di atas meja. Berhentilah menemui Rashaka. Naira menatap uang itu tanpa menyentuhnya. Saya tidak pernah meminta dia datang. Felmira tersenyum sinis. Perempuan seperti kamu selalu mengatakan begitu. Padahal kalian hanya mencari kesempatan. Naira tetap tenang meskipun dipermalukan di hadapan banyak orang. Ia mengambil uang tersebut lalu memasukkannya kembali ke tas Felmira. Saya memang menjual tempe, tetapi harga diri saya tidak dijual.
Ucapan itu membuat suasana pasar hening. Velmira pergi dengan penuh kemarahan. Sebelum masuk mobil, ia berbisik, "Kamu akan menyesal sudah berdiri di antara kami." Beberapa hari kemudian, beredar berita bahwa produksi tempe milik keluarga Naira menggunakan bahan berbahaya. Petugas datang dan menghentikan sementara usaha mereka. Naira terkejut. Selama bertahun-tahun, ibunya selalu menjaga kebersihan dan kualitas produksi. Namun di gudang kecil mereka ditemukan satu karung bahan kimia tanpa label. Bu Mirzaha langsung lemas. Ia tahu bahan itu bukan milik mereka. Para pelanggan mulai menjauh. Warung-warung membatalkan pesanan. Dalam satu hari, usaha keluarga Naira nyaris hancur. Rashaka segera mengirim tim laboratorium independen untuk memeriksa seluruh produk. Hasilnya menunjukkan bahwa tempe mereka aman. Karung mencurigakan itu baru saja diletakkan seseorang beberapa jam sebelum pemeriksaan. Meskipun nama mereka akhirnya dibersihkan, kerugian sudah terjadi. Naira menduga Velmira berada di balik semuanya. Namun Rashaka justru menemukan petunjuk yang mengarah pada Dargan dan salah satu distributor gelap. Masalah mereka ternyata jauh lebih besar daripada kecemburuan seorang model. Saat membersihkan gudang, Naira menemukan sebuah kotak besi peninggalan ayahnya. Kotak itu tersembunyi di bawah papan lantai. Di dalamnya terdapat buku catatan lama, beberapa kwitansi pengiriman, dan sebuah kartu pegawai perusahaan Rashaka. Ternyata ayah Naira, Jeffran Elzani, pernah bekerja sebagai pengawas gudang di perusahaan tersebut. Naira membaca catatannya dengan tangan gemetar. Ayahnya mencatat adanya pengurangan kualitas kedelai, manipulasi jumlah stok, serta pengiriman ilegal yang dilakukan oleh beberapa pejabat perusahaan. Nama Dargan muncul berkali-kali. Catatan terakhir ditulis beberapa hari sebelum ayah Naira meninggal dalam kecelakaan. "Bila sesuatu terjadi kepadaku, serahkan bukti ini kepada orang yang masih memiliki keberanian untuk berkata benar." Naira menutup buku itu sambil menangis. Selama ini, keluarganya menganggap kematian sang ayah sebagai kecelakaan biasa. Kini ia mulai takut bahwa kematian itu mungkin berkaitan dengan rahasia perusahaan Rashaka. Naira menemui Rashaka dan menyerahkan buku catatan ayahnya. Rashaka membacanya perlahan. Semakin banyak halaman yang dibuka, semakin pucat wajahnya. Beberapa transaksi terjadi pada masa kepemimpinan ayah Rashaka. Bahkan terdapat tanda tangan pejabat lama yang masih bekerja di perusahaan. "Apakah ayahmu mengetahui semua ini?" tanya Naira. Rashaka tidak langsung menjawab. Ia mengenal ayahnya sebagai pengusaha keras, tetapi selalu berbicara tentang kejujuran. Bukti tersebut membuatnya ragu pada seluruh kenangan masa kecilnya. "Saya akan menyelidikinya," kata Rashaka. Naira menatapnya tajam. "Bukan hanya menyelidiki. Saya ingin kebenaran." Rashaka menggenggam buku catatan itu. "Kalau perusahaan saya bersalah, saya sendiri yang akan membukanya kepada publik." Itulah pertama kalinya Naira benar-benar mempercayainya. Namun di luar rumah, seseorang sedang memotret pertemuan mereka dari kejauhan. Dargan kini mengetahui bahwa bukti lama tersebut telah ditemukan. Madam Serafina memanggil Rashaka ke rumah keluarga. Ia sudah mengetahui kedekatan putranya dengan Naira. "Jauhi gadis itu," katanya tegas. "Keluarganya dapat menghancurkan nama baik kita." Rashaka menjelaskan mengenai catatan Jeffran dan dugaan manipulasi distribusi. Namun ibunya justru meminta ia membakar semua bukti. "Perusahaan ini dibangun dengan pengorbanan besar. Jangan menghancurkannya hanya karena cerita seorang penjual tempe." Rashaka terkejut. Ibu tahu tentang ayah Naira. Serafina terdiam sejenak. Tatapan matanya berubah gelisah. Ia akhirnya mengaku bahwa Jeffran memang pernah melaporkan kecurangan. Namun sebelum penyelidikan dilakukan, Jeffran meninggal. Demi melindungi perusahaan, laporan tersebut disimpan. Rashaka merasa dikhianati. "Jadi keluarga kita membiarkan mereka hidup dalam kesulitan?" Serafina menjawab dingin, "Satu keluarga dikorbankan agar ribuan karyawan tetap memiliki pekerjaan." Bagi Rashaka, alasan itu tidak pernah bisa membenarkan ketidakadilan.
Dargan menyadari Rashaka tidak akan berhenti. Ia kemudian mengirim seseorang untuk menemui Naira. Pria itu menawarkan uang dalam jumlah besar sebagai ganti buku catatan ayahnya. Naira menolak. Pada malam berikutnya, kaca rumah mereka dilempari batu. Sebuah pesan tertulis ditemukan di halaman. Berhenti mencari masa lalu, atau keluargamu akan kehilangan lebih banyak. Bu Mirzaha ketakutan dan meminta Naira menyerahkan bukti tersebut. Ayahmu sudah pergi. Ibu tidak mau kehilanganmu juga. Naira memeluk ibunya sambil menangis. Di satu sisi, ia ingin memperjuangkan nama baik ayahnya. Di sisi lain, ia tidak sanggup melihat keluarganya berada dalam bahaya. Rashaka kemudian menempatkan petugas keamanan di sekitar rumah mereka. Namun tindakan itu justru menimbulkan gosip baru. Masyarakat mulai mengatakan bahwa Naira sengaja mendekati Rashaka agar hidupnya berubah. Fitnah semakin deras, sedangkan pertunangan Rashaka dan Velmira semakin dekat. Naira meminta Rashaka berhenti datang. Sejak Anda hadir, hidup keluarga saya semakin tidak tenang. Rashaka mencoba menjelaskan bahwa ia hanya ingin melindungi mereka. Namun Naira menggeleng. Saya tahu niat Anda baik, tetapi Anda akan menikah dengan Velmira. Saya tidak mau dianggap sebagai perempuan yang merusak hubungan orang lain. Rashaka ingin mengatakan bahwa ia tidak mencintai Velmira. Namun sebelum kata-kata itu keluar, Naira melanjutkan. Temukan kebenaran tentang ayah saya. Setelah itu, jalani hidup Anda. Rashaka berdiri lama di depan rumah Naira. Hujan turun perlahan. Sama seperti malam pertama ia mengantar gadis itu pulang. Naira menutup pintu dengan air mata mengalir di pipinya. Ia tidak berani mengakui bahwa perasaannya kepada Rashaka telah tumbuh. Sementara Rashaka akhirnya menyadari bahwa kehilangan Naira terasa jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan seluruh kemewahan yang dimilikinya. Acara pertunangan Rashaka dan Velmira dipersiapkan di sebuah hotel mewah. Ribuan bunga didatangkan. Media nasional menerima undangan eksklusif. Velmira terlihat sangat bahagia. Ia menganggap kepergian Naira sebagai kemenangan. Namun Rashaka menjalani semua persiapan itu seperti seseorang yang kehilangan jiwa. Di sela-sela kesibukan, ia bersama tim audit menemukan bukti bahwa Dargan telah menahan stok kedelai untuk menaikkan harga. Keuntungan gelapnya disalurkan melalui perusahaan milik kerabat Velmira. Lebih mengejutkan lagi, ayah Velmira diduga membantu menutup pemberitaan mengenai kasus tersebut. Rashaka kemudian mendapatkan rekaman lama dari petugas gudang. Rekaman itu memperlihatkan Jeffran sedang berdebat dengan Dargan beberapa hari sebelum kecelakaan. Tidak ada bukti bahwa Dargan menyebabkan kecelakaan tersebut. Namun jelas bahwa Jeffran ditekan agar diam. Rashaka sadar, pertunangannya bukan sekadar urusan keluarga. Hubungan itu dirancang untuk mengikatnya agar tidak pernah membongkar kejahatan mereka. Rashaka menemui Velmira dan menunjukkan bukti keterlibatan perusahaan keluarganya. Velmira tidak terlihat terkejut. Jadi kamu sudah tahu, katanya. Rashaka terpaku. Kamu mengetahuinya sejak awal. Velmira mengaku ayahnya memang bekerja sama dengan Dargan. Menurutnya, permainan bisnis seperti itu adalah hal biasa. Setelah kita menikah, semuanya tetap aman. Kamu menjadi wajah perusahaan, ayahku mengendalikan media, dan kita hidup tanpa kekurangan. Rashaka memandang perempuan yang hampir dinikahinya itu seperti menatap orang asing. Pedagang kecil kehilangan mata pencaharian karena kalian. Velmira tertawa pendek. Kamu akan menghancurkan masa depan kita demi orang-orang pasar. Rashaka menjawab tegas, bukan demi orang pasar, demi kebenaran. Velmira kemudian mengancam akan menyebarkan laporan palsu yang membuat Naira terlihat sebagai pemeras. Untuk pertama kalinya, Rashaka memahami betapa berbahayanya orang-orang yang selama ini berada paling dekat dengannya. Keesokan harinya, berita mengenai Naira tersebar di berbagai media. Ia dituduh memeras Rashaka menggunakan dokumen palsu. Foto-foto Rashaka di rumah Naira juga dipublikasikan. Komentar kejam memenuhi media sosial.
Sebagian orang menyebut Naira perempuan licik yang sengaja memanfaatkan kecantikannya untuk mendekati CEO kaya. Pesanan tempe dibatalkan lagi. Elzar diejek di sekolah. Bu Mirzaha jatuh sakit karena tekanan. Naira tidak berani keluar rumah. Di tengah keterpurukan tersebut, ia menemukan Rashaka berdiri di depan pintu. "Kenapa Anda datang?" "Semua ini terjadi karena saya mengenal Anda." Rashaka menahan kesedihan. "Saya datang untuk meminta maaf. Tetapi saya juga datang untuk mengatakan bahwa saya tidak akan membiarkan mereka menghancurkanmu." Naira menatapnya dengan mata merah. "Besok pertunangan Anda." Rashaka menjawab pelan. "Besok bukan hari pertunangan saya. Besok adalah hari semua kebohongan berakhir." Dargan mengetahui Rashaka akan membuka bukti di acara pertunangan. Ia memerintahkan anak buahnya mencuri buku catatan Jeffran. Malam itu, seseorang masuk ke rumah Naira melalui jendela belakang. Namun Elzar mendengar suara benda jatuh dan berteriak meminta bantuan. Petugas keamanan berhasil menangkap penyusup tersebut. Di dalam tasnya ditemukan uang tunai dan pesan dari salah satu staf Dargan. Bukti itu cukup untuk melibatkan kepolisian. Meskipun demikian, Dargan masih memiliki jaringan kuat. Ia berencana melarikan diri setelah acara pertunangan berlangsung. Sementara itu, Rashaka menyiapkan seluruh dokumen audit, rekaman gudang, serta pengakuan pegawai yang bersedia menjadi saksi. Ia juga menulis surat pengunduran diri sebagai CEO. Rashaka tahu, membongkar skandal itu mungkin membuatnya kehilangan jabatan, perusahaan, bahkan keluarganya. Namun ia teringat ucapan Naira. Kepercayaan tidak dibangun dengan jabatan. Kepercayaan dibangun dengan waktu. Kini saatnya ia membuktikan dirinya. Pada hari pertunangan, Naira tidak berniat datang. Ia memilih menemani ibunya yang masih lemah. Namun seorang pegawai lama perusahaan mendatanginya. Pria itu bernama Pak Arven, sahabat ayah Naira. Pak Arven mengatakan bahwa Jeffran dahulu pernah menyelamatkan Rashaka kecil saat terjadi kebakaran di salah satu gudang. Jeffran masuk ke dalam bangunan dan membawa Rashaka keluar sebelum atap runtuh. "Rashaka mungkin tidak mengingatnya karena saat itu masih kecil," kata Pak Arven. "Tetapi ayahmu bukan hanya berjuang untuk kebenaran. Ia pernah mempertaruhkan nyawanya untuk keluarga mereka." Pak Arven juga menjelaskan bahwa Rashaka berencana menyerahkan jabatannya. Naira terdiam. Ia tidak ingin Rashaka menghadapi semua itu sendirian. Dengan mengenakan pakaian sederhana dan membawa kotak berisi buku catatan ayahnya, Naira berangkat ke hotel. Ia tidak datang untuk merebut seorang calon pengantin. Ia datang untuk membela kebenaran. Ketika sampai di hotel, Naira dihentikan petugas keamanan. Namanya masuk dalam daftar orang yang dilarang hadir. Beberapa tamu mengenal wajahnya dari berita dan mulai berbisik. Velmira melihat Naira dari kejauhan. Ia segera berjalan mendekat dengan gaun mewah. "Kamu masih berani datang?" Naira menjawab tenang. "Saya membawa bukti tentang ayah saya." Velmira merampas kotak tersebut, tetapi Naira mempertahankannya. Di depan para tamu, Velmira menyebut Naira sebagai perempuan tidak tahu diri. Petugas keamanan kemudian diminta menyeret Naira keluar. Saat itulah isi kotak terjatuh. Buku catatan, foto lama, dan kartu pegawai Jeffran berserakan di lantai. Salah satu foto memperlihatkan Jeffran sedang menggendong Rashaka kecil keluar dari gudang yang terbakar. Madam Serafina yang baru tiba mendadak membeku. Ia mengenali foto tersebut. Untuk pertama kalinya, rasa bersalah terlihat jelas di wajah perempuan yang selama ini begitu angkuh. Acara dimulai. Rashaka berdiri di atas panggung bersama Velmira. Kamera media mengarah kepada mereka. Pembawa acara meminta Rashaka memasangkan cincin. Namun Rashaka tidak bergerak. Ia mengambil mikrofon dan berkata, "Sebelum acara ini dilanjutkan, ada kebenaran yang harus diketahui semua orang." Layar besar di belakang panggung menampilkan laporan audit perusahaan. Terlihat bukti penimbunan kedelai, transfer dana ilegal, serta keterlibatan Dargan dan perusahaan keluarga Velmira. Suasana ruangan langsung gaduh. Velmira berusaha merebut mikrofon, tetapi Rashaka melanjutkan.
Ia mengakui bahwa keluarganya pernah menutup laporan Jeffran. Ia juga meminta maaf kepada para pedagang kecil yang dirugikan. Saya tidak pantas meminta kepercayaan masyarakat sebelum bertanggung jawab. Rashaka lalu mengumumkan pengunduran dirinya untuk sementara selama proses hukum berlangsung. Dargan mencoba meninggalkan ruangan, tetapi petugas sudah menunggu di pintu. Permainan panjangnya akhirnya berakhir. Setelah seluruh bukti dibuka, Rashaka memandang Velmira. Pertunangan ini tidak pernah dibangun di atas cinta. Ia dibangun di atas kepentingan dan kebohongan. Velmira menahan malu sekaligus marah. Kamu akan menyesal. Setelah hari ini, kamu bukan siapa-siapa. Rashaka melepaskan cincin dari jarinya. Mungkin benar, tetapi lebih baik saya kehilangan jabatan daripada kehilangan nurani. Ia kemudian turun dari panggung. Di luar ruangan, ia melihat Naira sedang mengumpulkan dokumen ayahnya yang berserakan. Petugas keamanan masih memintanya pergi. Rashaka berjalan menembus kerumunan tamu dan menghentikan mereka. Semua kamera beralih mengikuti langkahnya. Ia membantu Naira berdiri lalu mengambil foto lama Jeffran. Maafkan keluarga saya, katanya dengan suara bergetar. Ayahmu pernah menyelamatkan hidup saya. Tetapi keluarga saya gagal menyelamatkan nama baiknya. Naira tidak mampu menahan air mata. Pada saat itu, seluruh ruangan mendadak sunyi. Madam Srafina berjalan mendekati Naira. Tidak ada lagi keangkuhan di wajahnya. Di depan para tamu dan kamera, ia mengakui bahwa dirinya pernah menerima laporan dari Jeffran. Namun ia memilih menyimpannya demi menjaga harga saham perusahaan. Saya meyakinkan diri bahwa keputusan itu untuk menyelamatkan banyak orang, katanya. Padahal sebenarnya saya hanya takut kehilangan kekuasaan. Srafina kemudian berlutut di hadapan Naira. Maafkan saya. Naira buru-buru memintanya berdiri. Saya tidak membutuhkan Anda berlutut. Saya hanya ingin nama ayah saya dibersihkan. Srafina berjanji perusahaan akan memulihkan nama Jeffran dan memberikan hak yang dahulu tidak pernah diterima keluarganya. Namun Naira menolak menerima uang sebagai ganti penderitaan mereka. Ia meminta satu hal saja. Gunakan dana itu untuk membantu para produsen kecil agar tidak lagi dipermainkan oleh harga. Permintaan tersebut membuat banyak orang di ruangan itu menangis. Naira tidak mencari kekayaan. Ia hanya mencari keadilan. Setelah skandal terbongkar, perusahaan Rashaka mengalami guncangan besar. Harga saham turun dan beberapa mitra membatalkan kerjasama. Rashaka resmi dinonaktifkan selama penyelidikan berlangsung. Rumah mewah keluarga bahkan harus dijadikan jaminan untuk menutup kerugian pedagang. Banyak teman bisnis menjauhinya. Namun untuk pertama kalinya, Rashaka merasa hidupnya memiliki arah yang benar. Ia mulai membantu program distribusi kedelai dari sebuah kantor kecil. Tidak ada lagi sopir pribadi atau ruang kerja mewah. Suatu pagi, Naira datang membawa sarapan tempe goreng. Sekarang Anda benar-benar terlihat seperti pegawai survei, candanya. Rashaka tertawa. Hubungan mereka mulai membaik, tetapi Rashaka tidak buru-buru menyatakan cinta. Ia memahami bahwa Naira membutuhkan waktu untuk menyembuhkan luka. Ia memilih membuktikan kesungguhannya melalui tindakan. Setiap hari, Rashaka bekerja mendampingi pedagang, memperbaiki sistem yang dahulu merugikan mereka. Beberapa bulan kemudian, penyelidikan selesai. Dargan dan sejumlah pejabat perusahaan dinyatakan bertanggung jawab atas manipulasi distribusi serta upaya menghilangkan bukti. Tidak ditemukan bukti pasti bahwa kecelakaan Jeffran direncanakan. Namun tekanan dan ancaman yang ia terima telah dikonfirmasi oleh banyak saksi. Perusahaan mengadakan upacara khusus untuk memulihkan nama Jeffran Elzani. Sebuah pusat pelatihan bagi produsen makanan kecil dibangun dan diberi nama rumah usaha Jeffran. Saat foto ayahnya dipasang di dinding utama, Naira menangis dalam pelukan ibunya. Rashaka berdiri tidak jauh dari mereka. Ia tidak mengambil tempat di depan kamera. Namun Naira menghampirinya. Terima kasih sudah memenuhi janji. Rashaka menjawab, seharusnya keluarga saya melakukan ini sejak lama. Naira menggeleng.
Kesalahan masa lalu bukan pilihanmu, tetapi memperbaikinya adalah pilihanmu. Kalimat itu menjadi tanda bahwa Naira telah membuka kembali pintu hatinya. Dengan bantuan program pelatihan, usaha tempe keluarga Naira berkembang. Namun ia tetap mempertahankan resep sederhana peninggalan ayahnya. Naira mulai mempekerjakan para ibu di kampung yang membutuhkan penghasilan. Ia juga memastikan harga produknya tetap terjangkau. Rashaka sering datang membantu, meskipun hasil pekerjaannya masih sering membuat semua orang tertawa. Suatu hari, Naira melihat Rashaka mengangkat karung kedelai bersama para pekerja. Tidak ada kamera, tidak ada wartawan, tidak ada keuntungan pribadi. Ia melakukannya karena benar-benar peduli. Saat mereka duduk beristirahat, Rashaka berkata, "Dulu saya pikir kesuksesan adalah ketika semua orang mengenal nama kita. Sekarang saya mengerti, kesuksesan adalah ketika kehadiran kita membuat hidup orang lain sedikit lebih baik." Naira menatapnya lama. Ia menyadari bahwa pria di sampingnya bukan lagi CEO yang datang menyamar. Rashaka telah menjadi dirinya sendiri. Dan itulah sosok yang perlahan dicintainya. Setahun setelah pertemuan pertama mereka, Rashaka mengajak Naira ke pasar Tanjung Sari. Tidak ada dekorasi mewah, tidak ada media, hanya para pedagang yang sudah mengenal perjalanan mereka. Di depan lapak tempat mereka pertama kali bertemu, Rashaka membeli 1 bungkus tempe. Ia membayar dengan uang pas. Naira tersenyum. Sekarang kembaliannya cukup. Rashaka kemudian mengeluarkan sebuah kotak kecil. Namun sebelum membukanya, ia berkata, "Saya tidak datang sebagai CEO. Saya tidak menjanjikan kehidupan tanpa masalah. Saya datang sebagai Rashaka, seseorang yang ingin berjalan bersamamu, belajar darimu, dan menjaga keluargamu seperti keluargaku sendiri." Ia lalu berlutut. "Naira Elzani, maukah kamu menjadi rumah tempat saya pulang?" Air mata Naira jatuh. Para pedagang menahan napas menunggu jawaban. Naira mengangguk perlahan. "Ya, selama kita tidak pernah berhenti membela apa yang benar." Pasar itu pun dipenuhi tepuk tangan dan tangis bahagia. Naira dan Rashaka menikah di halaman rumah usaha Jeffran. Mereka tidak mengadakan pesta di hotel mewah. Dekorasinya dibuat oleh warga kampung. Makanannya dimasak bersama oleh para pedagang pasar dan karyawan perusahaan. Madam Srafina duduk di samping Bu Mirzaha. Hubungan mereka memang tidak langsung dekat, tetapi perlahan keduanya belajar saling memahami. Srafina bahkan meminta Naira mengajarinya membungkus tempe. Hasil pertamanya terlalu longgar dan membuat semua orang tertawa. Di tengah acara, Rashaka menggenggam tangan Naira. "Saya pernah memiliki hampir semuanya," katanya. "Namun hidup saya baru terasa lengkap ketika bertemu seseorang yang tidak meminta apapun dari saya selain kejujuran." Naira menjawab, "Saya juga pernah mengira orang kaya tidak akan memahami hidup kami. Ternyata kekayaan tidak menentukan hati seseorang. Pilihanlah yang menentukannya." Mereka kemudian saling tersenyum, sementara tepuk tangan memenuhi halaman. Setelah menikah, Rashaka kembali memimpin perusahaan. Namun sistemnya berubah total. Laporan distribusi dibuka secara transparan. Pedagang kecil mendapatkan akses langsung terhadap bahan baku. Sebagian keuntungan perusahaan digunakan untuk pelatihan usaha keluarga. Naira tidak meninggalkan usaha tempenya. Ia justru mengembangkannya menjadi koperasi yang dikelola bersama warga. Velmira memilih pindah ke luar negeri setelah keluarganya menjalani proses hukum. Sementara Dargan menerima hukuman sesuai perbuatannya. Rashaka dan Naira tidak pernah merayakan kejatuhan mereka. Bagi keduanya, keadilan bukanlah tentang membalas dendam, melainkan memastikan kesalahan yang sama tidak terulang. Beberapa tahun kemudian, pasar Tanjung Sari berubah menjadi pusat usaha kecil yang ramai. Di pintu masuknya terdapat tulisan, "Keuntungan membuat usaha bertahan. Kejujuran membuatnya layak diperjuangkan." Tulisan itu berasal dari buku catatan Jeffran. Dan setiap membacanya, Naira selalu merasa ayahnya masih berjalan di samping mereka. Pada suatu pagi, Rashaka kembali berdiri di lapak lama Naira.
Kini di sampingnya ada seorang anak kecil yang memegang sebungkus tempe. Naira memperhatikan mereka sambil tersenyum. Tidak ada yang menyangka bahwa pertemuan sederhana di pasar pernah mengubah hidup begitu banyak orang. Rasyaka kehilangan pertunangan mewah, jabatan, dan sebagian kekayaannya. Namun dari kehilangan itu, ia menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, keberanian untuk hidup jujur, keluarga yang hangat, dan cinta yang tidak dapat dibeli oleh uang. Sementara Naira membuktikan bahwa pekerjaan sederhana tidak pernah membuat seseorang rendah. Sebab kehormatan manusia tidak ditentukan oleh apa yang dijualnya, melainkan oleh nilai yang ia pertahankan. Sahabat yang baik, semoga kisah ini mengingatkan kita agar tidak menilai seseorang dari pakaian, pekerjaan, ataupun keadaan hidupnya. Apabila cerita ini menyentuh hati, dukunglah dengan like dan share video ini dan tuliskan pelajaran yang paling berkesan di kolom komentar. Semoga siapapun yang sedang berjuang mencari rezeki diberikan kemudahan, kesehatan, dan jalan keluar terbaik. Semoga yang sedang menanti pasangan dipertemukan dengan seseorang yang tulus, setia, dan mampu menerima dalam keadaan apapun. Sampai bertemu di kisah berikutnya. Semoga kebahagiaan selalu menyertai kita semua.